Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Permataryani, nomor absen 16, NIM 1410619057. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan tentang metode penelitian kuantitatif dengan judul Pengaruh Media Sosial Terhadap Cyberbullying di antara mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Pada penelitian ini dipakai paradigma konstruksionis. Paradigma konstruksionis memaparkan bagaimana bingkai dan konstruksi pengaruh media sosial terhadap penyimpangan perilaku remaja. Paradigma konstruksionis berpandangan bahwa manusia dan masyarakat sebagai produk dialektis, dinamis, dan plural secara terus-menerus. Pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini menguji teori objektif dengan memeriksa hubungan antar variabel. Metode penelitian. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian survei. Metode penelitian survei digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data informasi tentang populasi yang besar dengan menggunakan sampel yang relatif lebih kecil. Dalam metode penelitian dengan survei, maka informasi dikumpulkan dari responden menggunakan kuesioner. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara media sosial sebagai variabel X dengan cyberbullying sebagai variabel Y. Populasi. Populasi menurut Arie Kunto adalah keseluruhan subjek penelitian. Adapun pengertian sampel menurut Arie Kunto adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Populasi mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2019 dengan jumlah 82 orang. Rumus yang digunakan adalah rumus Slovin. Minimal sampel yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 45 responden. Serta penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan model skala Goodman yang terdiri dari 8 pertanyaan dengan jawaban ya atau tidak. Metode pengumpulan data. Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui kuesioner yang sudah disebar kepada para mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ angkatan 2019. Metode pengukuran data. Validitas. Uji validitas ini digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner yang digunakan peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari para responden. Kuesioner penelitian dikatakan berkualitas jika sudah terbukti validitas dan reliabilitasnya. Uji validitas yang digunakan pada penelitian ini menggunakan uji KMO. Dalam uji KMO, dapat dikatakan apabila KMO menyentuh angka 0,5 sampai 1, maka variabel dapat dikatakan valid. Dapat kita lihat di tabel bahwa variabel X mempunyai nilai 0,5. Maka dapat dikatakan bahwa variabel tersebut adalah valid dan mempunyai nilai signifikasi di bawah 0,05. Lalu, untuk variabel Y, KMO mempunyai nilai 0,594. Maka dapat dikatakan bahwa variabel Y mempunyai variabel yang valid. Reliabilitas. Pada penelitian ini, pengukuran reliabilitas menggunakan teknik Alpha-Cronbach. Teknik atau rumus ini dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu instrumen penelitian reliabel atau tidak. Bila jawaban yang diberikan responden berbentuk skala yang menginterpretasikan penilaian sikap. Kriteria suatu instrumen penelitian dikatakan reliabel dengan menggunakan teknik ini bila koefisien reliabilitasnya lebih dari 0,6. Dapat kita lihat di variabel X, Cronbach alpha mempunyai nilai 0,624. Maka variabel X dapat dikatakan reliabel karena melebihi angka dari Cronbach alpha. Lalu pada variabel Y terdapat nilai 0,122, maka dapat dikatakan bahwa variabel Y reliabel. Univariat. Analisa univariat berfungsi untuk meringkas kumpulan data hasil pengukuran sedemikian rupa sehingga kumpulan data tersebut berubah menjadi informasi yang berguna. Variabel X, mean paling rendah adalah 1,08 di X2 dan mean yang paling besar adalah 1,16 di X1 dengan standard deviation paling kecil adalah 0,274 berada di X2 dan paling besar adalah 0,370 berada di X1. Variabel Y, mean paling rendah adalah 1,02 di Y1 dan mean yang paling besar adalah 1,50 di Y2. Dengan standard deviation paling kecil adalah 0,141 berada di Y1 dan paling besar adalah 0,503 berada di Y6. Uji bivariat.
Pada tabel tersebut, dalam penelitian, diperoleh hasil perhitungan analisis regresi linear sederhana. Diperoleh nilai koefisien pada penelitian ini adalah Y sama dengan 10.714 ditambah min 0,381 X. Bilangan kosata A sebesar 10.714 dan koefisien regresinya yang B, yakni variabel media sosial sebesar min 0,381. Keterbatasan penelitian. Penelitian ini hanya memfokuskan pada mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ angkatan 2019 saja. Padahal, dapat kita lihat bahwa cyberbullying dapat terjadi di kampus manapun. Kelemahan penelitian. Penelitian ini tidak memfokuskan pada media sosial mana yang terkait cyberbullying.